Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan ekspektasi sebagai sarana dasar. Di sini ketika kita bicara makroekonomi tentu diharapkan kita mampu memprediksi perekonomian di masa yang akan datang. Di sini kita akan membahas apa itu ekspektasi dan bagaimana makroekonomi itu memprediksi perekonomian di masa yang akan datang dengan menggunakan suku bunga. Di sini kita akan membahas apa itu suku bunga nominal dengan suku bunga real. Ketika berbicara suku bunga nominal atau kita sebut dengan nominal interest rate, ya, suku bunga nominal interest rate itu adalah di sini dikatakan di poin pertama besarnya rupiah untuk membayar kembali di masa depan sebagai pertukaran atas satu rupiah hari ini. Jadi kita akan berbicara suku nominal. Suku bunga nominal itu kita artikan di sini berapa rupiah yang nantinya kita dapat di masa yang akan datang, ya, ketika kita mempunyai satu rupiah saat ini. Apakah nilai di masa yang akan datang cenderung turun atau cenderung meningkat? Tentu saja nantinya itu akan dipengaruhi oleh yang namanya suku bunga nominal. Kemudian suku bunga nominal ini menunjukkan seberapa cepat jumlah uang Anda yang ada di bank selama satu periode. Nah, ketika kita ingin melihat atau mengetahui ketika sekarang kita menabung, kemudian 1 tahun mendatang, 2 tahun mendatang, atau beberapa periode mendatang, berapa tingkat atau besarnya uang yang sudah kita tabung plus dengan bunga, maka kita bisa melihatnya dengan suku bunga nominal, ya. Semakin tinggi suku bunga nominal itu yang ada di suatu perbankan, maka secara otomatis jumlah uang yang Anda punya di perbankan juga akan semakin bertambah juga. Tetapi sebaliknya ketika suku bunga mengalami penurunan, maka jumlah uang yang ada di bank milik Anda juga tidak sebegitu cepat seperti suku bunga nominal mengalami kenaikan. Suku bunga nominal untuk tahun T itu kita simbolkan dengan IT nanti, sehingga ketika kita berbicara Anda meminjam 1 rupiah saat ini, maka kira-kira pada tahun berikutnya berapa yang harus dibayar, maka kita akan punya rumus, yaitu 1 plus IT. Nah, itu ketika kita melihat suku bunga nominal, ya, di mana suku bunga nominal ini biasanya sering digunakan ketika Anda melakukan aktivitas menabung di salah satu perbankan, katakanlah Anda pasti akan mendapatkan suku bunga nominal, ya, suku bunga yang nanti digunakan untuk aktivitas berapa bunga yang Anda dapatkan ketika Anda menabung. Kemudian di sini ada suku bunga real. Suku bunga real itu adalah suku bunga nominal, ya, dikurangi dengan tingkat inflasi yang ada di suatu negara. Nah, jadi sehingga sekarang kita memiliki dua suku bunga, yang pernah suku bunga nominal dan yang kedua adalah suku bunga real. Ketika kita bilang suku bunga nominal adalah suku bunga sebelum adanya pengaruh tingkat inflasi, sedangkan suku bunga real itu adalah suku bunga di mana sudah ada pengaruh inflasi di dalamnya. Suku bunga real itu menyatakan banyaknya barang yang nantinya harus dibayar kembali di masa yang akan datang sebagai pertukaran ketika kita membeli barang di hari ini. Sehingga suku bunga real itu kita identikan dengan berapa barang yang akan kita terima saat ini ketika kita konversikan ke masa yang akan depan, atau sebaliknya, barang yang akan kita terima di masa depan itu kita mencoba untuk mengkonversikannya ke barang yang akan kita terima saat ini.
Sehingga perbedaan yang kedua dari suku bunga nominal yang sebelumnya suku bunga nominal tanpa inflasi, sedangkan suku bunga real itu dengan menggunakan inflasi. Perbedaan yang kedua adalah ketika kita bilang suku bunga nominal, kita akan menghitung berapa kecepatan uang kita, ya, berapa kecepatan uang kita, berapa banyak uang yang nantinya kita dapat ketika katakanlah kita menabung saat ini, kemudian ingin kita ambil beberapa tahun ke depan. Nah, jadi erat kaitannya dengan kecepatan uang, baik itu dalam menabung ataupun kita melakukan pinjaman. Sedangkan ketika kita bicara suku bunga real itu terkait dengan barang. Jadi berapa banyak barang yang nantinya bisa kita beli saat ini, kemudian kita coba bandingkan berapa banyak barang yang bisa kita beli atau kita jual di saat yang akan mendatang. Jika kita melambangkan suku bunga real pada tahun T, itu kita menyebutnya RT nanti, maka berdasarkan definisinya terkait dengan barang tadi, meminjam ekuivalen satu keranjang barang tahun ini itu mengharuskan Anda harus membayar 1 plus RT pada barang tahun berikutnya, ya. Jadi seperti yang dikatakan di awal, suku bunga real itu fokusnya terhadap barang, sedangkan suku bunga nominal itu berfokus pada kecepatan akan perputaran uang yang kita punya. Kemudian di sini kita akan belajar terkait dengan definisi dan derivasi dari suku bunga real, ya. Ketika kita bicara bunga real tadi tidak berfokus pada uang, ya, tidak berfokus pada kecepatan dan banyaknya uang yang kita dapat saat ini dibandingkan di saat berikutnya, tapi tadi kita bicara suku bunga real itu berfokus pada barang yang kita dapat saat ini, kemudian di periode berikutnya atau tahun berikutnya seperti apa. Nah, di sini akan dicontohkan, ya, definisi dari suku bunga real dan derivasi dari suku bunga real. Di poin pertama itu kita akan, supaya membuat kita jauh lebih paham dan lebih mudah menderivasi bunga real, di sini dikatakan dianggap hanya ada satu barang dalam perekonomian, katakanlah roti, ya. Kemudian lambangkan suku bunga nominal 1 tahun dalam istilah rupiah itu dengan IT, ya. Jadi di sini anggap nanti kita hanya punya satu barang yaitu roti, kemudian bunga nominalnya itu kita sebut dengan IT. Dan di sini juga jika Anda meminjam Rp1 tahun ini, maka seperti rumus yang sudah ada sebelumnya, Anda akan membayar di tahun berikutnya itu adalah 1 plus IT. Nah, ini seperti rumus dari suku bunga nominal yang sudah kita bahas di awal tadi. Akan tetapi di sini balik lagi, karena kita ingin membahas suku bunga real, kita tidak menghitung berapa rupiah yang akan kita dapat nantinya, tapi kita akan berfokus pada berapa roti yang bisa kita konsumsi di tahun atau bulan berikutnya, karena kita fokusnya terhadap suku bunga real, yaitu terkait dengan barang. Nah, ketika kita bisa mensepakati aturan-aturan yang sudah kita tulis di sini, maka kita bisa menderivasi suku bunga real pada slide selanjutnya. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama adalah awali dengan tanda panah yang menunjukkan ke bawah di bagian kiri bawah gambar, yaitu ini. Ya, misalkan Anda ingin memakan satu roti lebih banyak tahun ini, ya. Jika harga roti itu adalah PT, ya. Jika harga roti itu adalah PT, untuk memakan roti lebih banyak maka Anda harus meminjam PT. Nah, sehingga di sini jika IT tadi dikatakan suku bunga, ya, suku bunga nominal dalam 1 tahun seperti rumus yang di awal, maka kita harus membayar 1 plus IT, ya, 1 plus IT dikalikan PT, ya, karena suku bunga nominal tadi kan 1 plus IT.
ya. Kemudian PT-nya itu adalah kita pakai sebagai harga roti. Jadi kalau sekarang itu kita pakai PT, kemudian tahun berikutnya ketika kita ingin mengkonsumsi jauh lebih banyak, jumlah roti yang ingin kita konsumsi jauh lebih banyak, maka rumusnya menjadi 1 plus IT kali PT. Ya, di sini kita akan memperoleh atau bisa dapat menjelaskan terkait gambar yang paling bawah. Untuk gambar yang selanjutnya, kita akan berlanjut ke slide selanjutnya. Nah, kemudian karena kita fokusnya ke bunga real, yaitu terkait dengan barang, ya, sehingga kita tidak memperdulikan berapa nominal rupiah yang harusnya dibayarkan atau didapatkan, tapi kita berfokus pada jumlah roti yang harapannya adalah di tahun depan, ya, atau periode berikutnya kita bisa mengkonsumsi roti jauh lebih banyak, ya. Di sini dikatakan, ya, akan tetapi yang Anda pedulikan bukanlah jumlah rupiah, ya, tetapi jumlah rotinya. Inginnya mengkonsumsi jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Sehingga langkah terakhir itu melibatkan pengkonversian rupiah, ya, kembali ke tahun berikutnya. Nah, kemudian di sini di tahapan yang kedua, misalkan PE T plus 1 adalah harga roti yang Anda harapkan pada tahun berikutnya. Karena kita berbicara ekspektasi, ya, karena pada bab ini kita berbicara ekspektasi, tentu saja harapan harga roti atau harapan konsumsi roti di tahun berikutnya, ya, itu di sini kita simbolkan dengan PE T plus 1. Ya, sehingga di sini kita sekarang akan menghubungkan yang tadi kita punya PT dolar, kemudian 1 plus IT kali PT dolar. Ini adalah ketika kita ingin mengkonsumsi roti jauh lebih banyak, kemudian kita bergeser ke atasnya, ya, untuk mengkonsumsi roti jauh lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Tentu kita juga harus bisa mengekspektasikan berapa, ya, harga roti di tahun berikutnya yang ingin kita dapatkan harganya. Nah, sehingga di sini kita punya persamaan 1 plus IT kali PT plus PE T plus 1. PE plus 1 ini adalah ekspektasi dari harga roti yang kita inginkan. Huruf E di atas, ya, huruf E di atas yang ada PE T plus 1 itu menunjukkan ekspektasi, ya. Karena 1 tahun mendatang kita dikatakan atau dalam informasinya kita belum mengetahui berapa harga roti di tahun berikutnya, maka kita simpulkan PE T plus 1. Kemudian kita berlanjut ke slide selanjutnya. Berapa besar Anda berharap akan membayar kembali di tahun depan sehingga sama dengan jumlah yang harus Anda bayar kembali di tahun depan. Maka setelah kita punya 1 plus IT kali PT, kemudian ketika kita naik ke atas, ya, berapa jumlah atau berapa uang yang nanti harus dikeluarkan, jumlah rupiah yang harus dibayarkan, itu juga akan tergantung, ya, itu juga akan tergantung dari berapa ekspektasi harga roti, ya, di tahun depan. Sehingga kita punya persamaan 1 plus IT per PT dibagi dengan PE T plus 1, ya. Ini direpresentasikan oleh tanda yang menunjukkan ke atas bagian kanan bawah, yaitu kita berbicara ini, ya. Jadi kita sekarang memiliki sebuah alur di mana
Anggap saja di awal tadi kita mengkonsumsi sebuah roti, itu kita pakai PT plus dolar, ya. Harganya adalah PT dolar. Kemudian tahun depan itu kita ingin menambah jumlah konsumsi roti yang kita inginkan, ya. Karena kita bersinggungan dengan suku bunga, sesuai dengan rumus tadi adalah 1 plus IT kali PT dolar. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat ini, kita akan bergeser ke atas, ya, di mana harga satu buah roti untuk tahun depannya itu nanti kita akan mencoba membandingkan dengan berapa ekspektasi dari tambahan satu roti yang ingin kita konsumsi di tahun berikutnya, ya. Jadi kita akan membandingkan harga roti tahun depan dibagi dengan harga ekspektasi roti di tahun depan, maka kita punya 1 plus IT PT per BET plus 1, di mana yang paling bawah BET plus 1 itu merupakan ekspektasi kita terhadap roti di tahun depan. Sedangkan 1 plus IT kali PT itu adalah harga roti di tahun depan. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan inflasi, ya. Apa itu inflasi? Kita seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, ya. Inflasi itu di mana terjadi kenaikan harga terhadap beberapa jenis barang, ya, secara bersamaan yang terdapat di suatu daerah atau negara, ya. Biasanya inflasi yang diharapkan itu ada dua macam, ya. Yang pertama adalah biasanya masyarakat itu menginginkan inflasi itu sama dengan nol, ya. Ketika inflasi sama dengan nol, maka kita akan bilang suku bunga nominal dan suku bunga real itu adalah sama, ya. Sekali lagi, suku bunga nominal itu adalah mencerminkan berapa kecepatan uang kita berubah. Sedangkan ketika kita bicara suku bunga real, itu adalah kita akan melihat bukan dari jumlah uangnya, tapi melihat dari jumlah barang yang bisa kita beli. Ketika perubahan suku bunga nominal sama suku bunga real itu sama, artinya ketika suku bunga nominal berubah katakanlah 3%, maka suku bunga real juga berubah 3%, maka kita bisa artikan bahwa inflasi di suatu negara itu tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol. Nah, tetapi pada umumnya, ya, inflasi itu memiliki tren positif, ya, di mana terjadi perbedaan suku bunga real sama suku bunga nominal. Ketika inflasinya itu positif, maka di situ dikatakan suku bunga real pada umumnya lebih rendah daripada suku bunga nominal, ya. Jadi di sini suku bunga nominal jauh lebih tinggi daripada suku bunga real. Nah, untuk suku bunga nominal tertentu, ya, semakin tinggi tingkat inflasi yang diinginkan, ya, berarti kita akan bilang semakin rendah suku bunga real yang ada di suatu negara, ya. Sebaliknya, ketika semakin tinggi suku bunga real yang terdapat di suatu negara, maka secara otomatis tingkat inflasi yang ada di suatu negara tersebut akan semakin rendah pergerakannya. Nah, hal ini tampak jelas karena ketika suku bunga real itu semakin rendah, ya, maka secara otomatis orang untuk melakukan aktivitas menabung ataupun saving itu akan jauh semakin berkurang. Mereka akan semakin jauh lebih suka untuk memegang uangnya secara cash. Ketika jumlah uang yang dipegang itu cukup banyak, ya, tanpa di saving, artinya seseorang itu memegang jumlah uang cash jauh lebih banyak, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat juga akan semakin tinggi juga. Ketika jumlah uang yang beredar semakin tinggi, tentu saja tingkat inflasinya juga akan semakin tinggi.
Kemudian di sini kita akan bahas suku bunga nominal dan suku bunga real, serta bagaimana ketika kita samakan atau kita hubungkan dengan model IS ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan di awal. Demikian juga suku bunga nominal dan suku bunga real ketika kita singgungkan dengan LM ya, atau liquidity money. Di sini kita akan menghubungkan suku bunga dan kurva IS atau invest saving ya. Pada poin pertama itu kita akan mengatakan bahwa ketika perusahaan atau konsumen ya, ketika kita memposisikan diri sebagai perusahaan atau konsumen, kita nanti akan memutuskan ketika menjadi perusahaan berapa banyak nanti investasi yang akan kita lakukan. Kemudian ketika kita bicara sebagai konsumen, maka kita akan memutuskan berapa saving yang bisa kita lakukan dari pendapatan yang kita punya. Tujuannya untuk investasi atau saving bagi perusahaan melakukan investasi adalah terkait dengan produksi. Jadi semakin besar perusahaan itu melakukan investasi, harapannya ke depannya tingkat produktivitasnya juga akan semakin tinggi. Kemudian bagi konsumen, di mana ketika mereka meningkatkan savingnya ya, maka secara otomatis akan mengurangi tingkat konsumsi di saat ini dan kemungkinan akan menambah tingkat konsumsi di masa yang akan datang. Nah, itu ketika kita bicara terkait dengan IS ya, atau invest saving. Nah, kemudian ketika kita hubungkan dengan suku bunga, tentu saja berapa besar saving atau berapa besar investasi dari sebuah perusahaan itu akan tergantung dengan yang namanya suku bunga. Ketika suku bunga yang ditawarkan itu semakin tinggi ya, maka sebagai seorang konsumen tentu saja lebih suka menyimpan uangnya saat ini saving, karena suku bunga tinggi, harapan kedepannya dengan suku bunga yang tinggi mereka bisa menabung dan nanti akan mendapat keuntungan yang tinggi pula. Ketika memutuskan untuk menabung, maka secara otomatis tingkat konsumsi saat ini itu pasti akan berkurang. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan perusahaan, tentu saja dengan suku bunga yang tinggi ya, seseorang mungkin akan sedikit mengurangi tingkat investasinya ya, perusahaan mungkin akan mengurangi sedikit investasinya, mengingat semakin tinggi suku bunga, maka biaya-biaya yang muncul nanti juga akan semakin besar. Kemudian di situ dikatakan perusahaan ingin mengetahui berapa banyak yang harus dibayar kembali ya, bukan dalam istilah rupiah tapi dalam bentuk barang ya. Ketika kita bicara perusahaan atau konsumen, terutama di sini ketika kita bicara perusahaan terkait dengan investasi dan dihubungkan dengan produksi ya. Di sini maka secara otomatis ketika kita bicara produksi, kita akan bilang berapa banyak barang yang nantinya bisa diproduksi atau dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Sehingga kita akan bilang di sini fokusnya bukan berapa rupiah yang dia dapat pada kurva IS, tapi ketika kita bicara perusahaan maka kita akan bicara terkait berapa barang yang bisa diproduksi ketika perusahaan tersebut menambah atau mengurangi tingkat investasi yang ada. Nah, balik dengan pengertian suku bunga real dengan suku bunga nominal, maka seperti pengertian di awal, ketika kita berfokus terhadap barang yang dihasilkan atau yang nantinya ingin dikonsumsi, bukan berfokus terhadap uang yang nantinya akan didapat, maka tentu saja kita di sini ketika kita bicara kurva IS, kita akan menggunakan suku bunga real. Karena suku bunga real ini dianggap mampu merepresentasikan hubungan antara model IS dengan suku bunga. Nah, sehingga di sini nantinya ketika kita bicara kurva IS, kita pasti akan menggunakan yang namanya suku bunga real karena berkaitan dengan barang ya. Kita tadi bicara perusahaan,
kemudian berapa besar mereka melakukan investasi, yang tujuan akhirnya adalah untuk memproduksi banyaknya barang di tahun berikutnya. Bisa bertambah banyak, bisa bertambah sedikit. Ketika kita berbicara barang, maka suku bunga yang dipakai adalah suku bunga real. Sehingga pada kurva IS kita punya persamaan, yaitu Y sama dengan C, Y min T. Itu kita kemarin bicara C, Y min T itu adalah terkait dengan disposable income ya. Jadi pendapatan atau konsumsi yang dilakukan oleh masing-masing individu itu tergantung dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban. Salah satunya adalah pajak. Kemudian ketika kita bicara investasi ya, investasi yang sedang kita bahas saat ini, investasi juga tentu saja berkaitan dengan pendapatan. Seberapa besar pendapatan yang mereka punya, semakin besar pendapatan yang mereka punya, tentu saja investasi yang mereka lakukan harusnya juga jauh lebih tinggi. Kemudian ketika kita bicara suku bunganya, ya, suku bunga yang dipakai adalah suku bunga real karena ini berkaitan investasi, berkaitan dengan tingkat produktivitas untuk menghasilkan sebuah barang, maka kita pakai suku bunga real plus pengeluaran pemerintah ya. Jadi yang perlu kita ingat sekali lagi, ketika kita menggunakan kurva IS, maka suku bunga yang dipakai adalah suku bunga real dalam modelnya. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan liquidity money ya. Kalau tadi kita bahas IS, sekarang kita akan bahas LM-nya ya. Bagaimana hubungan antara suku bunga dengan liquidity money atau LM ya. Di sini dikatakan permintaan akan uang itu akan tergantung pada suku bunga ya. Karena kita di sini berbicara permintaan uang ya. Ketika tadi bicara barang, maka suku bunga real. Tapi kalau kita bicara permintaan uang, berarti kita akan bicara banyak sedikitnya uang yang ingin diminta pada suatu perekonomian ya. Maka di sini akan kita simpulkan ya, suku bunga yang dipakai pada LM itu merupakan suku bunga nominal nantinya ya. Ketika orang memutuskan apakah ya akan memegang uang dalam bentuk obligasi ataupun dalam bentuk cash ya, itu tentu akan memperhatikan yang namanya suku bunga dan biaya oportunitas ya. Apa keuntungannya, apa yang didapatkan ketika nanti memegang obligasi atau suku bunga ya. Di sini kita akan bilang biaya oportunitas itu adalah biaya yang mereka korbankan dengan memegang uang ketimbang obligasi atau sebaliknya ya. Ketika biaya oportunitas itu adalah kita akan bilang apa sih yang nanti didapat dan apa yang mereka korbankan nantinya ketika memegang salah satu, entah uang ataupun obligasi ya. Pilihan antara memegang uang dan obligasi tentu saja bergantung dari suku bunga nominal. Ini seperti yang kita bahas di awal tadi ya. Ketika kita berkaitan langsung dengan banyak sedikitnya uang yang nanti pengen kita pegang, tentu saja suku bunga nominal. Tetapi ketika berkaitan dengan banyak sedikitnya barang yang nantinya bisa dikonsumsi atau diproduksi, maka kita pakai suku bunga real ya. Suku bunga real berkaitan dengan investasi dan tabungan, sedangkan suku bunga nominal berkaitan dengan permintaan akan uang. Ya, di sini adalah LM ya. Sehingga MP sama dengan YL per I, di mana di sini kita akan bilang permintaan untuk memegang suku bunga, permintaan untuk memegang obligasi ataupun memegang uang itu akan dipengaruhi oleh suku bunga. Ketika suku bunga itu mengalami kenaikan atau penurunan, tentu saja untuk memegang obligasi ataupun uang itu jelas ada perubahan. Nah, dari persamaan yang kita punya tadi, baik di kurva IS atau LM ya, yang sudah kita bahas di awal-awal materi terkait dengan kurva ISLM ataupun sekarang kita coba mereview kembali. Di
Di sini kita sudah punya 3 persamaan ya. Kurva IS itu tadi kita simpulkan Y sama dengan C Y min T plus I Y, R plus G ya. Sedangkan ketika kita bicara LM, kita akan bilang M per P sama dengan YLI. Sedangkan ketika kita bicara suku bunga real ya, ketika kita bilang suku bunga real itu kita tadi berbicara adalah suku bunga nominal setelah disesuaikan dengan yang namanya inflasi ya. Suku bunga yang dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan moneter ya, dalam hal ini suku bunga yang masuk dalam persamaan LM ya. Jadi ketika kita bicara LM maka suku bunga yang dipakai adalah suku bunga nominal ya. Sedangkan ketika kita berbicara berkaitan dengan hubungan antara IS, investasi dan saving, maka secara otomatis suku bunga yang dipakai adalah suku bunga real ya. Kemudian di sini pengaruh dari kebijakan moneter terhadap output itu bergantung bagaimana ya suku bunga nominal itu diterjemahkan ke dalam pergerakan suku bunga real ya. Kita sempat membahas di awal-awal pertemuan terkait dengan ISLM. ISLM itu nanti pasti ada pada kondisi keseimbangan ya atau equilibrium. Nah, ketika dikatakan dalam kondisi equilibrium itu berarti menunjukkan berarti pergerakan suku bunga nominal itu mampu diterjemahkan ya ke dalam pergerakan suku bunga realnya. Kemudian di sini kita akan membahas apa itu pertumbuhan uang, inflasi, suku bunga nominal dan real ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas bagaimana pertumbuhan uang di suatu negara itu, apakah bisa pertumbuhan uang yang semakin besar atau semakin sedikit, terus efeknya terhadap inflasi itu seperti apa. Ketika inflasi naik atau ketika inflasi itu turun, bagaimana cara menstabilkan dengan menggunakan suku bunga yang ada. Apakah bisa menggunakan suku bunga nominal atau bisa menggunakan suku bunga real, kita akan bahas di materi ini. Di sini dikatakan pertumbuhan uang yang lebih tinggi ya menimbulkan suku bunga nominal yang rendah ya dalam jangka pendek, tetapi suku bunga nominal yang lebih tinggi dalam jangka menengah ya. Di sini di poin yang awal kita akan bilang laju pertumbuhan uang. Ketika kita berbicara pertumbuhan uang berarti jumlah uang yang beredar itu semakin banyak pada jangka pendek ya. Berarti itu menunjukkan suku bunga nominalnya itu rendah ya. Tetapi pada jangka menengah ya pertumbuhan uang ini akan direspon dengan semakin tingginya suku bunga nominal pada jangka menengah ya. Kemudian di situ pertumbuhan uang yang lebih tinggi ya menimbulkan suku bunga real itu lebih rendah dalam jangka pendek, tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap suku bunga real pada jangka menengah ya. Dari dua pernyataan ini terdapat dua perbedaan ketika kita menggunakan dua suku bunga yang berbeda. Yang pertama suku bunga nominal dan yang kedua adalah suku bunga real. Ketika terjadi sama-sama pertumbuhan uang ya. Pada suku bunga nominal itu dikatakan ketika dalam jangka pendek, ketika pertumbuhan uang itu tinggi, maka suku bunga nominal itu rendah. Tetapi pada jangka menengah ya, pertumbuhan uang itu direspon dengan suku bunga nominal yang tinggi juga ya pada jangka menengah. Sedangkan pada suku bunga real itu pertumbuhan uang yang lebih tinggi pada jangka pendek itu direspon rendah oleh suku bunga ya. Tetapi ketika kita bicara jangka menengah, naiknya pertumbuhan akan uang itu tidak ada respon sedikit pun bagi suku bunga real ya. Jadi yang
Di sini kita bisa simpulkan suku bunga nominal itu mampu merespon baik dari jangka pendek ataupun jangka menengah ketika terjadi pertumbuhan akan uang ya. Tetapi ketika kita bicara pada suku bunga real, dia hanya merespon pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang pada jangka menengah suku bunga real itu tidak berpengaruh ya, tidak memiliki hubungan. Ketika pertumbuhan uang tinggi, maka suku bunga real pada jangka menengah itu tidak memiliki pengaruh. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas setelah slide yang satu ini. Ya, kita akan kembali membahas model ISLM yang sudah kita bahas di awal-awal tadi. Semula kita punya persamaan IS, LM, dan suku bunga real ya, seperti yang kita punya. Sekarang kita ingin menggabungkan tiga persamaan ini menjadi dua persamaan saja ya, dimana ketika kita bicara hubungan IS ya, IS tadi kan kita bersepakat bahwa suku bunga yang mempengaruhi kurva IS atau hubungan IS itu adalah suku bunga real. Supaya menjadi hanya dua persamaan, maka suku hubungan bunga real ini akan dimasukkan pada persamaan IS, sehingga Y sama dengan C Y min T plus I Y, I plus P pangkat E plus G ya. Jadi suku bunga realnya dimasukkan ke R ya. Kemudian hubungan LM masih tetap sama, M per P sama dengan YLI ya. Kemudian di sini kita akan berbicara terkait sama equilibrium dari output dan suku bunga. Jadi kita akan berbicara keseimbangan ya, keseimbangan dari output dan suku bunga. Di sini dikatakan di poin yang pertama, penurunan suku bunga nominal ya. Ketika suku bunga nominal itu turun ya, akan menimbulkan penurunan yang sama atas suku bunga real ya. Jika suku bunga nominal turun, maka suku bunga realnya juga pasti akan turun. Nah, ketika suku bunga nominal dan suku bunga real itu turun, itu akan menyebabkan peningkatan pengeluaran dan output ya. Jadi akan bertambah pengeluaran dan output yang dihasilkan oleh katakanlah perusahaan. Semakin rendah suku bunga, maka bisa dipastikan investasi akan semakin tinggi. Ketika investasi semakin tinggi, produktivitas juga akan semakin meningkat juga. Efek dari produktivitas yang semakin meningkat, maka secara otomatis output yang nantinya dihasilkan itu juga akan semakin besar. Nah, itu adalah logika sederhana ketika kita bicara penurunan suku bunga nominal dan real itu mampu meningkatkan output ya. Sehingga kurva IS itu digambar punya kemiringan ke bawah. Sehingga kita akan bilang semakin rendah suku bunganya, secara otomatis output yang dihasilkan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi ya suku bunganya, maka output yang dihasilkan makin sedikit. Nah, itu ketika kita bicara dari sudut pandang kurva IS-nya. Nah, sekarang kita akan bicara dari stok uangnya, yaitu kurva LM-nya. Peningkatan output ya, ketika output itu meningkat semakin banyak, menyebabkan peningkatan permintaan akan uang ya. Ketika stok uang itu meningkat ya, uang yang ada di masyarakat itu semakin meningkat, tentu saja di sini kita akan melogikakan semakin banyak uang yang Anda punya ya, secara otomatis tingkat konsumsi seseorang juga akan semakin meningkat dengan sendirinya. Ketika tingkat konsumsi itu semakin meningkat, maka output yang dibutuhkan
ya output yang dibutuhkan itu juga akan semakin banyak ya. Kemudian di sini yang menyebabkan peningkatan permintaan akan uang memerlukan peningkatan suku bunga nominal ya, untuk menjaga agar jumlah uang itu tetap stabil, inflasi tetap stabil, tentu bisa dikendalikan lewat yang namanya suku bunga ya. Sehingga kita akan bicara di sini LM yang berkaitan dengan permintaan uang itu akan digambar dari kiri bawah ke kanan atas. Kita akan bilang ketika kita bicara LM, semakin tinggi ya, semakin tinggi suku bunga ya, maka output yang dihasilkan atau output yang ada di suatu negara itu pasti akan semakin tinggi pula. Tetapi semakin sedikit atau semakin rendah suku bunga, maka output yang ada itu juga akan semakin sedikit ya. Equilibrium berada pada perpotongan kurva IS dan LM, yaitu ada di titik A ya, dimana di sini kita akan bilang jumlah output dan suku bunga baik di kurva IS ataupun di kurva LM itu sama, maka kita sebut itu namanya equilibrium antara kurva IS dan kurva LM. Kalau di gambar ini kita punya di titik A ya, di mana di situ outputnya itu sama ya, kemudian suku bunganya itu juga sama. Kemudian di sini kita akan membahas suku bunga nominal dan suku bunga real dalam jangka pendek. Bagaimana pergerakan suku bunga nominal dan suku bunga real dalam jangka pendek. Kemudian di sini kita akan punya bagaimana peningkatan pertumbuhan uang ya. Ketika uang itu mengalami kenaikan ya, ketika kita bicara uang itu mengalami kenaikan, maka kita akan bicara di kurva LM-nya ya, bukan di kurva IS, karena kurva IS itu terkait dengan barang, sedangkan LM itu terkait dengan permintaan uang ya. Ketika uang itu mengalami kenaikan ya, permintaan atau peningkatan stok uang real ya, itu menyebabkan kurva LM itu bergeser ya, dari LM ke LM1 ya. Di sini yang awalnya ada di titik A, kemudian dia akan bergeser ke titik B ya. Ini menandakan peningkatan uang yang beredar semakin banyak. Nah, ketika peningkatan, kenapa jumlah stok uang real meningkat? Kita bisa lihat di sini. Ketika tingkat suku bunga nominalnya turun ya, ketika tingkat suku bunga nominal itu turun, seseorang itu pasti akan lebih suka memegang uangnya ya, sehingga stok uang real itu akan semakin meningkat. Dalam jangka pendek, peningkatan pertumbuhan uang nominal itu akan menyebabkan peningkatan stok uang real ya. Peningkatan stok uang real itu menyebabkan penurunan suku bunga nominal maupun suku bunga realnya dan peningkatan output ya. Jadi dalam jangka pendek kita akan bilang ketika jumlah uang realnya itu meningkat ya, kurva LM itu akan bergeser ke bawah, dimana ketika kurva LM itu bergeser ke bawah itu menyebabkan terjadinya penurunan suku bunga nominal atau suku bunga realnya menurun. Ketika suku bunga real dengan suku bunga nominal menurun, maka secara otomatis di situ juga kita bisa melihat output di suatu negara itu akan mengalami peningkatan dari YA menuju YB, dari titik A menuju titik B. Nah, ini ketika kita berbicara terkait dengan peningkatan pertumbuhan uang ya, ketika kita lihat pengaruhnya dalam jangka pendek. Kemudian di sini kita akan bahas
suku bunga nominal dan real ya dalam jangka menengah. Bagaimana ketika terjadi perubahan ya, suku bunga nominal dan real dalam jangka menengah. Di sini di awal itu dikatakan di poin yang awal, peningkatan pertumbuhan uang ketika uang itu mengalami pertumbuhan ya, mengalami kenaikan. Di situ dikatakan suku bunga real ya itu tidak berpengaruh ya. Mau uangnya mengalami kenaikan, suku bunga real itu akan tetap ya. Tetapi ketika kita bicara jangka menengah pada suku bunga nominal ya, pada suku bunga nominal peningkatan uang ya, peningkatan pertumbuhan uang itu akan direspon dengan peningkatan suku bunga nominal ya. Jadi dalam jangka menengah ya, ketika uang itu mengalami pertumbuhan, maka suku bunga real tidak merespon, tapi yang merespon juga mengalami kenaikan itu adalah suku bunga nominalnya. Berbeda ketika kita bicara jangka pendek tadi. Ketika terjadi pertumbuhan uang, maka suku bunga real dengan suku bunga nominal sama-sama meresponnya. Tapi dalam jangka menengah, ternyata ketika terjadi pertumbuhan uang, suku bunga real itu tidak merespon, tidak mempengaruhi suku bunga real, sedangkan dalam jangka menengah ternyata pertumbuhan uang itu menyebabkan peningkatan atas suku bunga nominal. Sehingga di sini kita akan berbicara yang mengalami perubahan itu adalah di kurva LM-nya nanti ya. Dalam jangka menengah, pertumbuhan uang itu tidak mempengaruhi suku bunga real, sehingga tidak berpengaruh pada kurva IS-nya ya. Tetapi mempengaruhi inflasi maupun suku bunga nominal satu demi satu ya. Jadi ketika terjadi peningkatan jumlah uang, maka secara otomatis inflasi juga mengalami perubahan dan suku bunga nominal juga mengalami perubahan. Ketika pertumbuhan uang semakin tinggi, maka secara otomatis inflasi juga akan semakin tinggi. Nah, supaya inflasi ini kembali terkontrol, maka suku bunga nominal juga harus dinaikkan seiring dengan naiknya inflasi ya. Ketika tidak suku bunga tidak mengalami kenaikan, maka dikhawatirkan kenaikan inflasi ini akan menyebabkan gangguan pada perekonomian sehingga muncul yang namanya hiperinflasi itu ya. Suku bunga nominal itu meningkat ya sebanding dengan inflasi, jadi efek Fisher ya. Ketika suku bunga nominal naik, inflasi juga pasti akan naik, begitu juga sebaliknya. Kemudian kita akan berbicara ya terkait dengan menghubungkan dari jangka pendek hingga jangka menengah ketika kita hubungkan antara suku bunga yang kita bahas secara terpisah tadi. Di sini kita akan menghubungkan ya ketika terjadi pertumbuhan uang ya, bagaimana suku bunga real dengan suku bunga nominal itu melakukan penyesuaian. Ketika kita gabungkan dari jangka pendek ke jangka menengah. Di poin awal itu dikatakan peningkatan pertumbuhan uang ya, ketika jumlah uang itu bertumbuh ya, pada awalnya itu akan menyebabkan ya, penurunan suku bunga real ataupun suku bunga nominal ya. Ketika uang itu mengalami peningkatan awalnya, maka suku bunga nominal dengan suku bunga real itu akan mengalami penurunan. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita akan beralih ke jangka menengah ya. Suku bunga real itu akan kembali ke nilai awalnya ya. Jadi yang semula mengalami penurunan suku bunga real, tetapi dalam jangka menengah suku bunga real itu akan kembali pada titik awalnya. Sedangkan suku bunga nominal ya, sedangkan suku bunga nominal itu dia mengalami kenaikan dari titik awalnya. Jadi naik lebih tinggi dari
titik awalnya. Sehingga di sini ada gap antara suku bunga real dengan suku bunga nominal, ada selisih ya. Nah, selisih antara suku bunga nominal dengan suku bunga real itu yang kita sebut dengan inflasi yang diharapkan ya. Tadi dikatakan itu sebabnya kenapa ketika kita tadi di awal berbicara inflasi itu punya dua hal yang diharapkan, yaitu tetap nol ataupun dia punya kecenderungan pada akhirnya itu mengalami peningkatan. Kenapa inflasi mengalami peningkatan? Ya karena ada selisih. Karena di sini sudah kita ketahui bahwa ketika inflasi mengalami peningkatan itu membuktikan bahwa ada selisih antara suku bunga real dengan suku bunga nominal ya. Jadi itu ketika kita mencoba membahasnya secara lebih menyeluruh antara jangka pendek ke jangka menengah. Dimana kalau di awal kita akan bilang suku bunga real sama suku bunga nominal ketika pertumbuhan uangnya naik, maka suku bunga dua-duanya itu akan turun. Tetapi setelah berjalannya waktu, ternyata suku bunga real itu kembali ke titik awalnya ya. Sedangkan suku bunga nominal itu dia cenderung bergerak jauh lebih tinggi, lebih naik, dan dia punya titik baru. Nah, selisih antara suku bunga real dengan suku bunga nominal itu yang kita sebut dengan inflasi yang diharapkan. Oleh sebab itu tadi kita bilang bahwa pada jangka menengah pertumbuhan uang itu sebenarnya tidak akan direspon oleh suku bunga real karena suku bunga real kembali pada titik semula ya. Kalau di awal ada di titik ini, kemudian jangka menengah dia akan kembali ke titik awal seperti di titik semula, sama seperti di titik awal. Sedangkan ketika kita bicara suku bunga nominal, awalnya dia turun, tapi kemudian setelah jangka menengah, ternyata dengan pertumbuhan uang itu direspon dengan kenaikan suku bunga yang cukup tinggi daripada pertumbuhan uang itu sendiri. Kemudian kita akan bicara terkait nilai sekarang yang didiskontokan atau yang diharapkan. Di sini kita akan bilang nilai sekarang yang didiskontokan yang diharapkan dari urutan pembayaran adalah sama dengan nilai tahun ini dari urutan pembayaran yang diharapkan. Nah, sebenarnya ketika kita bicara nilai yang didiskontokan atau kita lebih enak sebutnya present value ya, present value itu nanti akan jauh lebih terbahas di ekonomi moneter ya. Di sini dikatakan bergantung positif pada pembayaran saat ini dan masa depan yang diharapkan. Nah, ketika kita bicara suku bunga, dia akan punya tren positif ya. Ketika kita berbicara terkait dengan pembayaran ya. Kemudian dia akan bergantung negatif ya pada suku bunga saat ini dan masa depan yang diharapkan ya. Jadi ketika kita berbicara suku bunga yang didiskontokan atau present value ya, biasanya kita akan bilang nilai akan uang itu biasanya punya kecenderungan yang semakin turun ketika kita kaitkan dengan suku bunga ya. Nilai uang sekarang kemudian kita bandingkan 10, 20 tahun yang akan datang, maka secara otomatis tren nilainya itu pasti akan turun ya. Berarti kita akan bicara berarti negatif ya. Sedangkan ketika kita berbicara terkait dengan pembayaran atau banyaknya uang yang dikeluarkan ya, semakin lama semasa yang akan datang kita akan bilang dengan adanya nilai sekarang, kemudian dengan adanya suku bunga sebenarnya menunjukkan uang yang harus kita keluarkan, pembayaran yang harus kita keluarkan di masa yang akan datang nilainya akan jauh lebih tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat pembahasan terkait dengan present value di mata kuliah ekonomi moneter atau di channel YouTube yang lainnya. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.